ikutan. saya sanggup kalau draft nih. Gue gak mau ikutan di sini. Kalau draft saya sanggup bener. Saya nggak punya teman gini nih gimana. Nggak. Tenang ada saya tadi kan. Nggak, Saya nggak, ngasih nggak. tadi. Gua yang nggak punya. Tanah apa? Apa nggak usah temenan sama gue? Oke. Langsung link Hanzo ya. Experience the youth. Panic Ranger. Oke. Berarti ada beberapa hero kayak Suyo mungkin yang bakal dilepaskan Joy. Dan tidak melupakan ada Hayabusa, kasih sensei. Ada Fredrin. Ada Fredrin. Ya tapi balik lagi sih, Fredrin masih fleksibel ya, jadi nggak selalu bisa digunakan di semua kondisi. Joy juga ditutup, jadi kemungkinan besar apakah ini akan tertuju kepada Hayabusa? Sebentar. Ini benar-benar kayak kita ngelihat Onyx dengan respect band terhadap satu player gini lumayan jarang sebenarnya ya. Iya. Jadi emang concern dari Conchep kayaknya emang benar-benar ingin memberikan ruang yang tidak nyaman untuk Rine ya. Di saat mereka berpikir keras tadi untuk bisa ngadepin dari satu hero yang bisa dibilang semi tank kayak begitu. Iya. Sekarang pemikiran mereka dibanting lagi, Prof. Assassin muncul. Assassin ya. Cuma balik lagi sih, untuk sekarang kalau kita lihat dari pemilihan Assassin dan Hayabusa terutama ya, ini emang jatuhnya pegangan hero power gak sih Pak? Karena kita udah sering lihat Hayabusa Kairi, the Mr. Konsisten. Ya. Dia bener-bener kayak gak bisa tergoyahkan sedikit pun dari segi KDA. Bahkan sekalipun banyaknya Hayabusa yang dirusuhin jungle-nya, Kairi malah ngerusuhin balik jungle musuh. Ini chip mau diambil gak? Tapi enggak ya, Kaleakimi. Kaleakim. Kalaupun mau main Luoi, berarti Lutfi akan bermain hero yang benar-benar tebal di sini. Hylos mungkin. Hylos, Blue masih ada Ya, juga. Blue. Aku tuh menunggu ini loh. Nanti kenapa kombinasi menunggu? Kayu. Apa? Kalea Eudora. Wah, Banting setrum. Enggak, ayo tulisannya Pak, gitu ya. setrum Pak. Setrum. Banting setrum best. Badang, oh iya tadi Badang di-ban sama Origo. Iya, dan sekarang terbuka badangnya juga ya. Bentar, apa hero yang terbuka untuk Rine ya kalau gini? Suyo mungkin? Kalau ya dipaksa gak sih buat main kayak Iya. Suyo? Tapi kalau emang mau tetap mainin Assassin ya masih ada Lancelot. Karena kan dari track dari track sebelumnya juga apabila dikasih Fredrin kayak sekarang dicuekin begitu saja juga. Ya, tidak ada hasil baik waktu itu apabila Rine menggunakan Fredrin. Ini kayaknya badangnya bisa roamer sih. Karena jatuhnya dengan Luo yang di-pick berarti mereka bakal tetap ngebawain satu hero badan lagi. Ya. Dan Badang, ingat Badang kalau misalkan di depan Lancelot, Lancelotnya bakal pedang ke gitu. Oke. Pedang keadilannya nggak keluar. Jadi ketahan-tahan terus dengan mini stun effect-nya. Ya Makanya Allah. mendingan Suyo deh. Suyo masih ada tough boost, masih ada pengurangan terhadap physical defense dengan mode Susanoo-nya. Dibandingkan Lancelot ya, pas mau Phantom Execution jadi pedang ke cancel. Nah, misalkan pedang keadilan gitu. Iya. Kalau ini pedang nggak jadi, ultinya kegeser. Ya Allah, untung ini hari terakhir gue di regular season ya. Ya Allah, udah gak sanggup gue. Capek beneran. Boleh gak gue pulang duluan sekarang nih? Jangan. Ingat, kan harus nungguin tanggal 11 baru ada yang pulang duluan, Ul. Oh iya Iya. benar, itu. Iya. Kalau mau buru-buru banget ya besok. Besok udah ada yang final bow juga mungkin ya. Iya. Oh iya benar. 3 tim yang bermain ya. Bener juga. Hilda di band, Basya di band. Ya. Ini Basya band kayak bentuk sebuah jawaban biar nanti Kiminya lebih bebas ya untuk mendeliver damage. Ya ampun. Ngilu ya, lagi merasakan ngilu. Wah tentunya ya. iya. Nih gua tahu nih, ada Hani, Ruby, Pandi. Ya Allah. Manis banget ya, karena ada Raja Gula. Iya. Ya kan Raja Gula. Oh ya Raja Gula benar. Iya. Sugar King ya. Makanya. Oke. Tapi ya udah Baxia, Fredrin kah? Buat EXP? Enggak ya harusnya. Tadi mungkin membawakan hero-hero yang kayak Hylos. Nah kan, Hylos ditutup biar nanti Luoinya nggak sebebas itu untuk bisa memberikan efek panas dingin dispersion. Oke. Aku merasa kalau misalkan untuk hero badan yang tersisa, Gatot Kaca nih Ul. Ya. Apakah bakal didinai sama Aldrigo biar nanti Nino aja yang bawain untuk Gatot Kacanya? Iya. Atau mau Povius lagi? Povius lagi juga bisa ya. Masih aman sih, masih badan kan soalnya. Iya. Dan juga lebih ada sisi buat fight jangka panjangnya sih. Oke. Kayak Darkwave, benar Persite juga. Gatotnya di band ya memang diarahkan untuk silahkan Povius. Wow. Aku kira bakal minimal diambil sama Onyx loh untuk Gatotnya. Tapi Mereka ternyata punya rencana apa lagi ya? Iya, punya rencana apa lagi nih untuk hero badannya? Apakah jangan-jangan badangnya bakal di flex? Yep. Sehingga nanti akan membawakan hero seperti Tigreal. Aku melihat Tigreal Keyboy di sini. Dan setidaknya sekarang dari
Alter Ego sendiri ya, mereka udah ngambil Kalia dan Kimi. Mereka butuh satu burst damage nggak sih kok? Ini kayak Beatrix mungkin. Iya, biar si Kalianya nih nggak sia-sia gitu loh. Ya boleh sih. Burst damage yang nanti bisa nge-follow ya untuk Kalianya biar damage lebih cukup. Oke, berarti badangnya bakal ada di Rom ya. Di tangan Kiboy dan goldnya buat Savero. Masih ada Retail, Atau mau main Moskov, main split push. bisa main Kari. Atau hero team fight. Mungkin memilih hero-hero seperti Iritel yang tadi sempat dibilang. Atau mungkin mau bermain yang lebih secure lagi. Landingnya kuat, clean gitu. Ya, landingnya kuat tapi sepertinya Cloud itu dia. Hero split lagi yang dimainkan. Oke, team fight-nya kuat juga sih karena ada Blazing Duet ya. Ya, Tentunya akan ngebuat nantinya Mobiusnya bakal sedikit lebih banyak duluan. oke. Tapi giminya juga ini masih fleksibel sih buat Alter Ego. Mau di mid atau di gold kalau in case-nya ketemu sama Luoi ataupun Cloud nih. Kalau aku ngerasa ketika ketemu sama Cloud ya, Moskov. Aku kira bakal ke Beatrix kayak yang tadi kita sempat bilang ya. Itu makanya. Biar ada burst damage. Biar mungkin sekarang pemilihannya Moskovnya untuk bisa menanggulangi lane jauh. Atau jangan-jangan kayak teori kita pas ngomongin tim Liquid loh. Ya udah Alter Ego mainnya bukan dengan teori pick off, bukan Ya. dengan teori team fight, teori hero nyaman. Oke. Oke. Lane jauh juga yang mungkin bisa jadi jawaban ya untuk Moskov itu sendiri karena Hayabusa Cloud ini akan sangat bisa memainkan dan mendistract pemain dari Alter Ego. Tapi ini adalah match point untuk Onyx. Mampukah 2-0 mereka bawa pulang atau Alter Ego akan menyamakan kedudukannya? Yep. Deretan hero sudah diambil, mereka sama-sama butuh kemenangan. Tapi Onyx sudah mengambil keuntungan di game yang pertama. Mereka sudah mendapatkan 1 poin dan sekarang waktunya kita akan berangkat menuju ke game yang kedua. Akan seperti apa lagi kejadiannya? Jadi langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Yuhu. Let's go. Dan ya, kita melihat Kairi kembali dengan Hayabusa. Gameplay berbeda seperti apa yang akan dibawakan oleh Onyx juga nih untuk sekarang, Bro. Mr. Konsisten ya. Buset deh. Kita sering lihat walaupun dalam keadaan under untuk tim Onyx-nya, tapi dia yang benar-benar paling bisa membawakan gamenya yang lebih stabil buat Onyx. Sekarang melihat Alter Ego yang mungkin ingin menjawab lebih agresif ya. Karena tadi kita akhirnya udah ketemu jawabannya. Onyx jauh lebih agresif dibandingkan dengan Alter Ego. Iya. Tadi itu poin B kan yang seperti kita bilang. Iya. Gimana pun caranya harus lebih agresif. Yap. Tinggal sekarang apakah agresivitas tersebut akan kepotong lagi karena Alter Ego sudah mulai menemukan polanya pelan-pelan. Harusnya Gak terlalu buru-buru di early buset. game. Baru dibilang. Waduh, sakit banget. Sansnya dikasih lagi ya. Iya, Loi-nya bukan cuman presensi dari diversity-nya aja sih, ini gameplay duality-nya ini ganggu banget. Ganggu banget, tim fight-nya jadi sulit, Pak. Ya udah pasti ya. Apalagi dengan adanya Brave Smite, Suns-nya jadi lebih mudah untuk survive. Yep. Dan di satu sisi mereka juga membawa kayak semi-semi faktor juga kayak begini loh Prof. Dengan Bobo Suyo berarti ada waktu loh. Ada waktu yang emang benar-benar bisa digangguin banget. Dan ruangnya nggak sesulit itu kan untuk menangkap Suyo, terutama untuk Luoyi. Iya. Dia tinggal main dispersion rotation, kalau misalkan dalam keadaan yang bener-bener bisa ditarik 2 kali, itu bakal kena burst tinggi banget damage-nya. Buset di bagian bawah, Lutfi udah mendapatkan gangguan tapi Rene balik lagi. Sementara sekarang Kiboy berada di area mid. Oke. Udah mulai terganggu lagi Dream. Tuh lihat tuh, ditampol, didorong. Gak jadi ya. Iya. Bahkan diurungkan kembali niatnya untuk maju. Tapi Turtle yang pertama sudah akan segera muncul. Setup dari Alter Ego sepertinya jauh lebih siap karena Nino akan men-screening pergerakan dari Kairi. Dan harusnya ini akan diikhlaskan kah untuk Turtle 1? Yap, Nino dengan Cyclone Eye. Tapi sedikit lagi, bahkan sekarang Kiboy yang menjadi orang terdepan. Akankah mereka mendekat tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Namun sekarang telah terlihat ada satu orang yang benar-benar digangguin oleh Lutfi. Tapi Lutfi pun berusaha untuk bisa kabur dari tersebut tapi malah salah jalan. Lutfi kepentok, Lutfi dikeroyok, Lutfi bisa selamat Lutfi. Weh, masih selamat Buying loh. time? Oke, buying time cukup lama Lutfi. First blood. Yap. Tapi wow, kerugian cukup banyak kali ini untuk Onyx ya. Terutama mereka nggak dapetin Turtle, mereka kehilangan Lutfi. Dan harusnya Alter Ego dengan itu dia, agresif early. Keluar harusnya di pasifnya sekarang. Ya harusnya ya. Biar lebih dominan juga secara gold, Lutfi yang menjadi korban tentu akan menjadi poin positif. Apalagi lasitnya ada di tangan dari Rine. Sky Pierce first item loh untuk Hijume. Yap, wait, oke. Oh, tapi Hijume-nya dalam ancaman. Tapi Kairi, bisakah? Hei, hampir saja. Flicker.
Hejumnya flicker ya. Tadi dia pakai anti grab, dia pakai flicker juga untuk bisa menghindari dari Kairi. Yap. Sementara di bottom lane Nino bakal coba untuk kedatangan tamu nih. Enggak ya, enggak ya, Oke, jauh enggak ya. sih, enggak Ada sih. informasi ya. Ya jatuhnya juga buat burst Nino kayak terlalu banyak resource yang dibutuhkan kan. Ya, nggak bisa seinstan itu ya untuk sekarang ya. Ya nggak ada shadow kill juga kan. Jadi Ninonya masih bisa bertahan hidup, apalagi dia punya Brave Smite. Gak bakal semudah itu untuk ganking. Sans yang dalam ancaman. Yap. Sebentar sekarang Rene maju. Berhasil mendapatkan langsung ke arah Sans. Namun sekarang malah langsung aja ada momentum yang begitu tadi diciptakan oleh Keyboy. Fist crack. Tapi Keyboy masih selamat hampir saja. Ada Spear of Destruction tadi langsung dikeluarkan. Wah, ini pertukarannya tidak menjadi adil sekarang. Rene yang hilang ditukar dengan Sans yang memang tidak ada flicker tadi dia. Hanya mengandalkan sebuah Purify untuk kabur tapi ternyata masih belum cukup untuk menjamin dirinya selamat. Buset, Dreamsnya lari loh gitu. Kenceng banget, wih, ngikutin harus. Nyeker lagi ya. Iya. Oke, di topnya Arfi memegang sedikit pressure lebih tinggi ya. Untuk membuat dari Xavero tidak nyaman juga. Ditahan dulu pergerakannya sementara Turtle yang sudah up, Rene-nya juga sudah siap lagi untuk bisa men-secure objektif tersebut. Yep, tapi dari sisi leveling sepertinya untuk kali ini Kairi jauh lebih tinggi. Kairi di level 8 tapi untuk Rene masih level 7. Tapi coba lihat efek dari duality tadi begitu menyakitkan. Bahkan sekarang Shadow Killer pun udah langsung dikeluarkan begitu saja. Nino pun menjadi korban. Satu orang, tapi dengan satu lagi Tsunami Slam. Bahkan Blazing Duet dari Xavero berubah sekali dan Jume down. Oke, ditungguin kan? Spear of Destruction tidak akan berpindah tempat dari Arfi. Cukup berbahaya dan seketika Onyx mereka mendapatkan sebuah bayaran yang sangat-sangat mahal. Wah ini unggulnya langsung jauh banget ya. Jauh, Prof. Karena bayangkan mendapatkan purple buff untuk Hayabusa. Di saat kali ini Kairi berada di 2 level di atas dari Suyo. Yang dimana Suyo biasanya kita lihat oke, pasti bakal menangin turtle, menangin level, perfect turtle dan segala macam secara objektif early game. Tapi ini nggak terjadi untuk Alter Ego di game yang kedua. Dan Alter Ego ya, mereka ternyata belum berhasil untuk secure turtle keduanya lagi juga. Semenjak double kill dipegang sama Lutfi, dia pegangin semuanya. Ya, ini lengket banget loh untuk glue-nya. Yes, dan juga kayak pertanyaanku adalah siapa yang nantinya bisa nge-follow up secara instan inisiasi dari Drips. Karena damager mereka DPS. Loh. Ketangkep dong ini Jume. What? Mereka berhasil ditangkap satu persatu loh. Di absen ya. Dan lagi-lagi lihat efek dari duality-nya. Ini Terus sakit banget ditarik. momentumnya. Coba lihat berapa banyak waktu Dreams yang terbuang di situ guna mau kabur aja. Ya, dan itu dia apa yang disampaikan oleh Prof KB juga. One of the best Loi player di Indonesia ya. Nah, pindah tempat loh. Siapa lagi yang jadi korban tapi barusan ada Spear of Destruction. Kemana tuh? Oh, top lane. Oh, ke bawah. Oke, top lane-nya ada dari Badang ya, dari Keyboy ternyata. Ini- Bottom lane-nya ini kayak langsung 1-3-1 gerakannya pokoknya. Dan ini spread out banget loh untuk Onyx-nya. Mereka menyebar ke kiri, ke atas, ke tengah, ke semua bawah. laning ya, semua laning bener-bener kayak dikuasain. Iya, Cloud-nya split push, Hayabusanya ikutan. di landmark semuanya. Terus ya balik lagi, di bagian jungle-nya itu ada Keyboy, jadi nggak bakal ada yang aman sekarang. Yap. Ini juga dari Xavero yang mau nangkap siapa juga. Pelit banget. Xavero punya Purify kan, jadinya Xavero punya Purify. nggak bakal bisa kena Dark Wave, nggak bakal Iya. bisa kena Tsunami Slam. Waduh, Purple Buff udah mulai diikelaskan nih, udah mulai. Diambil lagi. Iya, ini dia pertanyaan yang tadi sempat aku tanyakan juga. Siapa yang bisa nge-follow up Dreams-nya nanti? Damage dealer mereka DPS, Prof. Iya. Dan menunggu Moskov late game, wah menunggu Kimi late game juga harusnya. Iya, dan itu juga nggak instan. Lama banget. Dan Dalam keadaan sekarang Onyxnya unggul 3000, wah berarti harus nungguin menit 18 kalau kayak gini. Waduh, buset deh. mampukah bertahan untuk sampai Oke. menit ke-18? Dan Lutfi menjadi terdepan, Xavero hadir guna untuk bisa memfollow up damage tersebut. Tapi ada traction pull tadi dan juga Tsunami Slam. Namun damage-nya dihasilkan dengan satu blazing duet. Begitu menyakitkan from Xavero. Tapi Nino diusir jauh banget. Sorry. Oke, tapi seenggaknya ada split power ya yang bisa dimanfaatkan oleh Arfi juga menukar adanya turtle dan inner turret. Tapi hati-hati diversion. Oh hei, Arfi dikejar. Ada Cyclone Eye. Tapi masih ada Spear of Misery tadi. Alright, tapi ada Lutfi dan Kairi. Di bagian belakang ya ternyata ada sandwich gaming tapi Kairi yang malah terjebak. Dan Kairi yang berhasil langsung dihancurkan dan kesempatan untuk Alter Ego bisa membalikan keadaan sepertinya. Waduh, ini bahaya sih ya kayak gerakan dari Arfi yang memang harus aware banget. Tentunya dengan ada diversion, rotasi cepat yang bisa dilakukan. Dan poin mahal kali ini bisa diambil oleh Alter Ego juga dengan hilangnya Kairi nih. Top bottom lane ternyata ya. Tadi yang sempat di-push juga sama Arfi.
sekarang ada diversion Wah, lagi. pindah lagi dan ketahuan sekarang. Tapi Smarty dan Spiro bisa dimakan Face Crack. Selesai. Waduh ini Arfi gak tenang sih. Dia diteror dan dihantui terus menerus. Karena flicker HP berdaya Arfi terdengar di belakang. Sangat kaget sih tentunya. Harusnya ya, dia gak expect juga. Karena tadi sempat di Dark Wave juga kan sama Nino. Adanya Vision. Ada yang nyanyi Happy Birthday Arfi itu di belakang, tapi Tsunami Slam berhasil langsung menanti mendapatkan karena satu player, namun untuk sekarang efek duality lagi dan lagi menghancurkan momentum yang ingin dibangun oleh Alter Ego. Walaupun Ludwig menjadi orang tertinggal di arah belakang, tapi tetap tidak bisa Spear of Destruction akan berpindah tempat. Enggak ya, Tidak. terlalu berbahaya. Ngilu. Dan akhirnya ada space juga yang bisa dimanfaatkan oleh Savero untuk dapetin inner turret di bottom lane. Oh! Bahkan sekarang Shadow Kill-nya mendadak berhasil mendapatkan karena Ijume. Tapi untuk kali ini Rene harus pulang lagi. Waduh, ini bahaya sih, damage dari Sun sih udah gak main-main. Ya dan Swift Trinity ya untuk Savero. Yep. Dan Ijume tadi Sky Piercer di awal, tapi untuk sekarang belum ada stack yang bisa diambil. Udah pasti, karena baru dapetin 1 kill dan punya Blood Moon. Jadi damage-nya sangat minim sekali. Masih butuh item seperti Concentrated Energy mungkin ya untuk bisa menukarkan bagaimana damage magic-nya. Untuk tetap bisa mendapatkan lifesteal dan juga spell fam ketika menggunakan skill shot. Dan lagi-lagi seketika semua berubah. 5.000 gold dipegang sama Onyx, 11 kill. Dan sekarang menuju ke area Lord. Setup seperti apa yang akan diciptakan oleh Onyx? Orang dulu atau Lord dulu? Ya, dan kayaknya bisa orang dulu sih, apalagi ada Lutfi kan. Dia bisa menempel ke arah siapapun yang diinginkan. Ini semenjak tidak ada Purify. Lutfi lengket banget loh. Asli. Siapapun ya, pokoknya dia angkat dan dia geser. Sehingga nanti Suns-nya udah tinggal mainin rotation aja. Yep. Oh dapat ya, tanpa adanya gangguan yang cukup berarti ya. Karena Lutfi. Oke, mau dihajar Mau lagi. kemana nih? Berpindah nih. Waduh. Dan ketahuan. Kiboy. Fist crack. On point. Selesai. Benar-benar 3 orang yang kena dan instan menghilang. Oh ini kembali dengan performa yang sudah lama menghilang juga. Wow, Onyx. Mereka benar-benar tidak hanya bangkit dari zona bawah. Mereka benar-benar ingin menunjukkan siapa tim dengan piala terbanyak di MPL ID. Oke. Sekarang di area mid. Itu semua yang sudah dipancarkan, itu semua yang sudah dijelaskan. Oh, Dream. Setupnya begitu baik. Tapi barusan terlihat ada satu orang yang begitu sulit untuk bisa bergerak. Tapi Face Crack-nya kembali dikeluarkan. Bahkan sekarang berlanjut duet. Dikeluarkan oleh Savero. Membuat siapapun pemain dari Alter Ego langsung kocar kacir. Di dalam area defense mereka sendiri. Bahkan untuk sekarang coba dapat gerangan dari Kiboy begitu mengerikan. Dan mereka berhasil mendapatkan satu orang double kill dari Savero. Shadow Kill tidak akan sanggup. Dan base telah dihancurkan. Sang Raja Langit bangkit. Ini dia Onyx yang penuh dengan mekanik. Alter Ego terbungkam 2-0 tanpa balas. Gameplay yang sangat agresif. Yang sangat-sangat cerdik untuk memainkan makronya. Membuat boostingan lagi untuk Onyx itu sendiri. Oke, playoff sudah dekat. Dan Onyx menunjukkan siapa kandidat terkuat. Yaitu mereka sendiri. Wow. 10 match win untuk Onyx. Mereka mengakhiri match terakhir mereka melawan Alter Ego sebagai penutupan regular season dengan sangat manis. Combo yang dinamis dan tentunya eksekusi manis juga. Membuat sebuah notes baru. Siapapun lawan play-ins dari Onyx, tolong ban Luoi Suns. Asli. Tolong. Itu dari game 1 bukan cuman diversionnya semata. Tapi bagaimana dia bisa memainkan duality-nya ini loh. Yang Duality. sangat-sangat mengganggu. Makanya aku selalu bilang, itu 2 pemainnya. Yang pertama udah pasti Suns, yang kedua Moreno. Wah, Luoyi di mid lane. Oke. Sekarang waktunya kita ingin mendengar ya bagaimana Onyx interview bersama Bude Clara. Penutupan match regular season dari Onyx berbuah manis. 2-0 balas dendam dari leg pertama. Dan ini juga komposisi yang mungkin berbeda pada saat leg 1. Manis banget ya leg kedua untuk tim Onyx ya, Lutfi. Ya, manis sekali. 2-0
Ini mode apa? Onyx galak banget kayaknya di match penutupan ini.